Nah, kemarin saya dapat materi itu kan untuk bagan itu kan tidak harus selalu ke atas, Pak ya. Tapi kalau Iya, misalkan prosedur itu kita bisa horizontal ke begini, Pak ya. samping, betul, Iya, ke betul, samping, Pak ya. betul, Nah, betul. jadi itu bisa saya gunakan, Pak ya. Karena saya rencana tidak mau ke hierarki, tapi mau yang prosedural gitu, Pak. Bisa, Pak ya? Iya, oh iya bisa. Oke. Ya, jadi ada yang prosedural ya, pokok-pokok bahasan atau bahasan kita itu ada yang prosedural, ada juga yang hierarki harus itu hari-hari itu. Ada juga yang kombinasi dua-duanya, yang prosedural ada, hierarki juga ada. Nah, jadilah itu bagan kombinasi namanya. Jadi kalau kalau Gitu. kalau satu saja prosedural tidak bisa pandang. Bu, bisa, sangat Bisa, bisa, bisa. sangat Oh ya, tergantung dari materinya. oh Semua gitu. prosedural bisa diajarkan kemana saja, kompetensi bisa diberikan kemana saja, boleh. Kalau memang materinya begitu, ya bisa saja. Yang artinya yang hierarki itu yang CPMK-nya saja, jadi ke samping semua, terakhir yang di ujung CPMK. Boleh, Oh gitu. Ya rencana boleh, saya mau boleh. yang horizontal aja, yang prosedur aja. Prosedural. Oke, Ya, terima kasih Pak Andang. mangga, mangga, mangga. Prof Endang, izin Ya, konfirmasi, masih saya ada Ferry, lagi. Prof. Oke, Petri. Silakan Pak Ferry. Siap. Selamat pagi, Prof Endam. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ferry, Prof, dari Berau, Prof. Prof, izin konfirmasi terkait materi kemarin yang kami dapat dari Prof Endang ya, terkait penyusunan CPMK. Itu saya cuma konfirmasi, Prof ya. Kemarin kan sempat saya dikasih masukan ketika kita menyusun sub CPMK dari CPMK yang levelnya paling tinggi pencapaiannya. Itu ada beberapa sub CPMK yang kalau kita rasa ini kita hilangkan, nggak berpengaruh terhadap pencapaian CPMK, itu sah-sah aja ya kita hilangkan gitu ya. Sah-sah aja, sah-sah aja. Terkait masalah itu, Prof, di hari berikutnya itu kan kita belajar penyusunan RPS berdasarkan sub CPMK yang kita buat, indikatornya, kemudian pokok bahasanya yang saling berkorelasi. Nah, yang saya perlu konfirmasi, Prof, apakah ada standar minimum terkait penyusunan sub CPMK? Misalkan CPMK tertinggi sudah saya bikin gitu ya. Ada misalkan teori, sifatnya teori 2 SKS gitu ya. Sub CPMK sudah ditetapkan di level 3. Apakah ada batasan bahwa misalkan sub CPMK yang saya pakai cuma 3 aja cukup untuk mencapai CPMK? Misalkan saya percaya diri nih Prof Endang ya. Oh, tiga ini 3 sub CPMK bisa mencapai CPMK. Apakah itu sah-sah saja? Atau ada batasan? Sah-sah aja. Boleh, boleh aja. 3 sub CPMK bisa tercapai. Logikanya berarti 1 sub CPMK itu bisa diberikan kuliahnya itu pertemuannya bisa 3 kali, 4 kali. Ya kan? Logikanya. Artinya dengan 3 sub CPMK, maka pertemuan totalnya itu minimal 14 kali. Boleh-boleh saja. Boleh. Ya. Berarti bisa saya simpulkan gini ya Prof ya. Misalkan 3 sub CPMK yang saya deskripsikan itu saya perkuat di indikator pencapaiannya. Indikatornya banyak, tapi sudah gitu ya Prof ya. Oh, betul, betul. Boleh, boleh. Confirm Prof. Terima kasih Prof. Mangga. Tambahan sedikit Prof, barangkali dari yang diskusi barusan dengan Pak Ferry. Ini Prof, tadi kan disampaikan untuk sub CPMK misalnya kita buat 5 atau 6, kemudian nanti didistribusi ke masing-masing perkuliahan. Misalnya ada perkuliahannya kan 14 ya, karena yang 1-2 saya anggap UTS dan UAS. Berarti nanti RPP-nya 14 dokumen Prof ya? Ya. RPP cuma 1 dokumen, RPP 1 dokumen, satu pertemuan, 1 sub CPMK, RPP. Kalau RPS total semua 14 pertemuan. Oh ya, berarti yang untuk kalau RPS itu total dari pertemuan 1 sampai kepada pertemuan 14 atau 16. Sedangkan RPP per sub CPMK. Oh, per sub CPMK ya, Prof ya. Iya. Siap. Makasih, Prof. Mangga. Atur nuhun. Mangga.
Ada Ya, sedikit lagi, kayaknya Pandang. semakin jelas ya, Monggo, Pak monggo. Endang. Banyak juga ada Bapak. Sama Oke. teman aja kok. Mumpung gratis saya. Terima kasih banyak. Ya. Gini, untuk kemampuan itu apakah yang kemarin di taksonomi itu harus kita penuhi semua? Ada afeksi, ada kognisi, sama psikomotorik, atau boleh salah satu saja untuk CPMK ini, Pandang? Oke. Mata kuliah Bapak, mata kuliah apa namanya? Misalkan saya mengajar sistem informasi manajemen. Oke, oke. Jadi begini, setiap mata kuliah apapun itu pasti ada kognitifnya, ada afeksinya, ada psikomotornya. Tapi pada waktu menyusunan CPMK, kita mengambil kepada dominasinya kemana arahnya. Nah, kalau arahnya lebih banyak ke kognisi, maka kognisi saja cukup. Gitu ya. Ya. Mata kuliah yang seperti Bapak bilang itu semuanya arahnya paling besar ke kognisi. Walaupun Betul, di dalamnya ada afeksi, ada psikomotor, yang afeksi dan psikomotor tidak perlu dirumuskan. Tapi yang dominannya ke arah mana? Ya, mata kuliah Bapak itu pasti dominannya ke arah kognisi. Maka CPMK-nya cukup di kognisi saja. Oke, ya Begitu rencana ya. emang saya rencana emang kelihatannya mau ke kognisi saja, Pandang, karena untuk Kognisi psikomotorik ya, udah kalau mata kuliah Bapak kognisi. Ya. ya, oke. Terima Contoh kasih, lagi Pandang. yang misalnya afeksi, arahnya lebih besar ke afeksi, itu mata kuliah seperti Pancasila, agama, bahasa Indonesia, itu arahnya ke afeksi. Nah, itu lebih besar ke afeksi. Ya gitu. Walaupun di dalamnya ada kognisi, ada juga psikomotor, tapi lebih besar arahnya ke afeksi. Begitu kira-kira Pak Gubernurnya. Cukup satu saja yang kognisi kalau mata kuliah Bapak. Oke, terima kasih, Pandang. Enggak. Terima kasih Pak Endang. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Iya, bilang Bu Ani gratis nih, gratis gitu, gratis. Iya Pak, gratis, mumpung gratis. Pak Endang. Iya. Ini terus terang Pak, kalau bisa Bapak jangan cepat pensiun Pak. Karena Bapak kalau menjelaskan itu terus terang bisa membuat kami clear Pak. Iya, sangat jelas, sangat jelas. Ya Bapak Ibu sekalian, karena beliau juga sangat jelas mengajarnya. Ya, dan dari beberapa konfirmasi, Pak Tombi, monggo. Silakan Pak Tombi. Dia mau diskusi sama Pak Endang. Ya Pak Endang, saya pindah dulu ya. Ya Pak. Pak Endang masih ada satu lagi pertanyaan Pak. Guys, sebentar saya pindah dulu ke laptop ya. Pindah dulu ke Pak, laptop. Pindah. Nggih Pak, nggih. Ini yang saya bilang tadi Bu Ani, ini Pak Endang rupanya, bukan Pak Nanang. Bukan. Kalau Pak Nanang almarhum Pak, beliau sudah Pak. Nah, ya maksud saya Pak Endang Bu. Dulu Pak Endang rupanya. Bapak nggak boleh. Dia kan dulu ngajar juga. Oh iya Bu, ya mau. Bapak nggak boleh Pak Endang, Bapak harus Pak Endang. Oke? Oh Pak Endang, oh iya. Kalau Bapak salah, Bapak dikurangi nilainya nih hari. Baik, seperti saya kurang ya. Iya. Panjang umur. Sampai, ya. Kalau Bapak salah sebut beliau dikurangi nilainya. Iya. Bentar ya Pak ya, tunggu dulu dari beliau ya. Iya. Bapak Ibu sudah membuat CPMK-nya sudah semua dari seluruh mata kuliah atau hanya satu mata kuliah yang Bapak ampu saja? Kalau saya baru yang saya ampu aja Bu, SIM tadi Bu, baru saya coret-coret, baru saya susun gitu. Bapak nggak usah Pak ngumpul semuanya Pak. Mata kuliah di institut Bapak kirim semua. Satu mata kuliah saja Pak. Iya Bu, satu aja Bu. Pusing iya, juga Pak, satu aja saja, lumayan Bu. Iya, terima kasih Bu. Kalau sub CPMK-nya Bapak 10. Ya kan, udah berapa yang mau dijabarkan? Iya betul Bu, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, satu mata kuliah saja.
yang Bapak Ibu akan kumpulkan nantinya? Sebenarnya kalau saya kami juga Bu Ani, Mohon share ini Bu iya, Ani. silakan Pak. Kalau di Oke, Pak kami di Riyadi. Stepan ini atau STE Balikpapan ini kan di hari Minggu Ahad itu kan belum ada praktek Bu, jadi baru Senin. Nah, kami harus pintar-pintar bagi waktu karena malam itu kami harus ngajar sampai jam 10 malam Bu. Jadi sampai sekarang Pak. ya saya pribadi baru mencicil dikit-dikit. Jadi karena pagi sudah harus berangkat, sore nggak bisa pulang lagi Bu. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu ya sehari mandi sekali Bu, karena waktunya nggak bisa pulang. Jadi begitu Bu. Sekedar sharing aja ini Bu. Terima kasih. Ya lanjut Pak. Terima kasih Pak Riyadi sharingnya. Pak Tombi, silakan Pak Tombi. Selamat pagi, Pandang. Ya, Mangga. Tadi pagi. Sama Pak. Ya, Pandang ya. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Pak. Lebih banyak di psikomotoriknya, Pak, karena kita arahnya ke teknik, Pak. Jadi CPMK-nya arah apa itu psikomotorik, Pak. Tapi saya juga menekankan ke afektifnya Pak, karena itu sangat kita perlukan juga, karena nanti psikomotoriknya tinggi tetapi nanti afektifnya kurang, dan itu apakah afektifnya ini memang saya kurangi atau masih tetap saya pertahankan untuk bisa bisa mengimbangi psikomotoriknya Pak, karena takutnya nanti teknologinya pengetahuan teknologinya kuat tapi efektifnya kurang, ini yang berbahaya Pak. Itu barangkali Pak, mungkin pencerahan dari Pandang. Bagus ya Pak Tombi ya, Pak Tombi. Ya Pak. Jadi tadi saya bilang setiap mata kuliah mesti ada 3 taksonomi, ada 3 tujuannya, ranah kognisi, ranah afeksi, dan psikomotor. Setiap mata kuliah. Mata kuliah apapun. Cuman arah yang lebih besarnya kemana? Nah, ternyata yang tadi Pak Gupron arahnya lebih besar ke kognisi. Maka CPMK-nya cukup saja arah ke kognisi. Nanti yang afeksi psikomotor muncul boleh di dalam sub CPMK. Nah, paham ya? Sama dengan Pak Tombi. Pak Tombi, kalau mata kuliah Bapak arahnya lebih banyak, lebih dominan ke arah psikomotor, maka CPMK-nya di bidang psikomotor. 1 saja cukup CPMK-nya. Nah, sub CPMK-nya di dalam ada yang afeksi, ada yang kognisi. Begitu. Tapi yang CPMK, yang arah lebih besarnya kemana, itu yang dipasang. Bisa dipahami Pak Tombi? Baik Pandang, terima kasih ya. Iya, Mangga. Terima kasih. Kasih jawabannya. Monggo, silakan lagi. Ada lagi singkat, Bapak Prof. Ibu sekalian. Pak Ferry, Izin singkat, silakan. Prof. Singkat, Prof, pertanyaannya. Suaranya Prof, kami yang ikut ini kan sebenarnya latar belakang institusinya kan berbeda-beda. Ada yang dari universitas, ada yang diploma gitu ya, Prof ya. Kami kan di sini saya institusinya kan pendidikan vokasi ya, D3 Prof. Kalau berdasarkan capaian kompetensi yang kita harapkan, sebenarnya ini juga nanti akan kita coba untuk ini Prof ya, renungkan apakah pendidikan vokasi itu sah aja misalkan level 4, 5 lah bahkan. Kalau 5 kan kayaknya nggak mungkin ya. Kalau 4 gitu menurut profesor, pandangannya profesor, apakah itu relevan untuk pendidikan vokasi, Prof? Untuk mata kuliah yang di kurikulum untuk pendidikan vokasi, untuk capaian pembelajaran level 4 itu atau seperti apa, Prof? Mungkin butuh pencerahan, Prof. Terima kasih. Pak Endang masih termute, Pak. Mohon maaf, Pak Endang. Masih termute, Pak. Sorry ya. Sorry. Ya, Pak. Jadi vokasi itu kan jauh beda dengan S1. Ada yang berpikiran bahwa D3 itu adalah S1 dipotong, lain sekali. Arahnya lain sekali. Jadi
Yang namanya D3 lebih banyak ke aplikasi, ke operasionalisasi. Jadi kalau lihat dari kondisi itu, kalau di psikomotor itu levelnya sudah level 4, level 5. Di psikomotor dia harus di level 5. Gitu ya, iya kan? Karena vokasi levelnya di psikomotor itu levelnya tertinggi harus diambil. Nah, di dalamnya ada pasti kondisinya, ada afeksinya. Kondisi dan afeksi berada di level 1, 2, 3, 4. Begitu kira-kira, ya. Ya. Clear, terima kasih Prof. Pencerahannya. Mangga. Terima kasih Pak Endang. Mangga. Kita sapa, ternyata sudah ada beliau, sang guru kita, Bapak Sudarman. Assalamualaikum Pak. Monggo. Mana Pak Darman, mana? Muncul nggak? Mana Pak Darman? Ada Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih pakai blankon nggak Pak Darman? Waalaikumsalam. Mau pakai blakonnya? Oh, pakai. Pak, pakai blankon. Wadah. Itu bukan Pak. Oh iya blakonnya, ya. Nah, sudah. Silakan Pak Darman. Ya, monggo. Ini dalang pelo. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini kita itu sebenarnya lebih tadi ya, sharing, dan harapan kita itu dari beberapa karya yang Bapak Ibu sudah hasilkan, baik CPL dulu lah, kita benahi dulu CPL, terus CPMK-nya, nanti ada yang di-sharekan, dipresentasikan, baru nanti kita akan beri masukan. Karena kalau kita baru sebatas, ada di pikiran itu bisa jadi apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang kita kerjakan. Termasuk tadi Mas Ferry tentang kaitannya dengan vokasi, apakah bisa ke C3, C4. Nah, itu sebenarnya kita pengen tahu juga dokumen kurikulumnya dulu di CPL-nya itu KK, KU ya. KK-nya itu adalah kompetensi keterampilan, kompetensi umum. Nah, itu kita pengen lihat ininya. Jadi keterampilan khususnya, keterampilan umumnya, sikap, dan juga pengetahuan yang dirancang di kurikulum prodi itu seperti apa. Nah, baru setelah tahu itu, kita bisa menurunkan ke bawah. Begitu ya. Jangan sampai di mata kuliah itu, capaian pembelajarannya, CPMK-nya adalah berorientasi pada psikomotorik, sementara di CPL-nya tidak termaktub di situ. Maka tentu tidak ada, bahasa saya adalah, jadi tidak nyambung begitu Pak. Nah, jadi lebih indahnya nanti, makanya di dalam tugas itu mesti kita pengen nyantumkan dulu CPL Prodi. Nah, gitu ya. Jadi CPL Prodinya dicantumkan supaya nanti kita bisa tahu, Bapak Ibu. Nah, terus kemarin mungkin ada juga yang tertunda pertanyaan barangkali Bapak Ibu ya, yang pengen menanya ke Pak Amdi, terus tiba-tiba waktu sudah habis. Nah, barangkali saat momen inilah kerentekeng hati itu silahkan diungkapkan gitu. Apa kerentekeng hati itu keinginan-keinginan apa-apa yang terhambat waktu kemarin untuk diutarakan, itu Bapak Ibu utarakan. Kalau dalam penilaian secara observasi, penanya kan juga bisa ditebak nih. Pak Yansah, Pak Gubron, Pak Yusuf Wibisono, Pak Ferry, ya kan? Terus ada Bu Rizky, Bu Titin kalau nggak ditanya, kadang-kadang juga nggak mampu bersuara, begitu Bu Titin. Halo Bu Titin. Nah, saya pengen Bapak Ibu sekalian, bagi Pak Tombi, ya, pengennya adalah yang lain-lain juga bisa berinteraksi lebih dalam, begitu. Pak Sarifudin, gitu, yang nanya. Nah, ini monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang kaitannya dengan materi ya, kaitannya mulai materinya Pak Lambang, boleh. Materinya Pak Amdi, boleh. Materinya Bu Endang, boleh. Nah, kalau belum ada orangnya, nanti saya telepon orangnya. Saya minta bantu untuk menjawab dari persoalan-persoalan yang ada, gitu.
Enggak, silakan Bapak Ibu sambil saya menyiapkan tugas. Menyiapkan tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan secara penuh dengan amal dan ibadah gitu. Enggak, Bu Ani dipimpin dulu sambil saya mengkoleng narasumber yang lain untuk bergabung bersama kita ya. Mungkin Mas Eko bisa bantu Pak. Saya sudah hadir, Mas Darman. Oke, siap. Assalamualaikum, Bu Isna. Sudah dari tadi saya memantau. Oke, siap. Saya pikir bikin jadwal. Pak Hamdi, mana Pak Hamdi? Pak Hamdi? Mas Eko bisa dibantu, Pak Hamdi dihubungi karena Pak Hamdi kemarin nampaknya pengen menjawab pertanyaan yang belum diutarakan. Jadi ini menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau itu kan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Pak Hamdi ini ingin menjawab pertanyaan yang belum diutarakan. Nah ini sudah tahu jawabannya apa. Monggo, silakan Bapak Ibu. Saya Pak Darman bisa. Boleh. Saya ingin yang kemarin Pak Darman saya menanyakan ke Pak Darman waktu pembelajaran di kelas. Itu kan Pak Darman menyampaikan ada hal-hal yang bersifat etis. Jadi misalkan kalau tidak salah Pak Darman kami mengatakan sebaiknya kalau ajakan-ajakan mahasiswa itu ditolak. Misalkan ada yang ngajak karaoke ya, Pak Darman kemarin cerita. Kalau misalkan ada mahasiswa atau kelas ya seperti itu mengajak kita ke kuliner, ke karaoke, apakah harus kita tolak atau bagaimana itu Pak Darman? Ya termasuk dalam proses pembimbingan ada juga yang mau ngajak kemana gitu. Kira-kira apakah ditolak atau kita layani atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gufron. Itu adalah gratifikasi ya Bapak Ibu ya. Katanya berani hebat begitu ya. Mahasiswa itu hidupnya adalah penuh transaksional Bapak Ibu. Jadi memberi sesuatu berharap sesuatu. Itu yang harus kita. Kalau andai mahasiswa memberi sesuatu ya nggak apa-apa, tapi di kampus misalnya. Kejutan misalnya, tiba-tiba Pak Gufron itu hari itu adalah saat hari ulang tahun. Tiba-tiba mahasiswa sembunyi-sembunyi, tiba-tiba terus ada selamat ulang tahun Bapak, nyediakan tumpeng atau kue ulang tahun gitu nggak apa-apa. Kalau sifatnya bersama Pak, saya pikir nggak masalah gitu ya. Cuma yang perlu dijaga adalah ketika bimbingan mesti ada, karena kita juga punya kolega ya Pak Gufron ya, punya kolega. Mungkin di antara kita itu dosen yang sangat favorit, digemari oleh mahasiswi ya gitu ya. Jadi saya nggak ngomong mahasiswa, digemari oleh mahasiswi. Maka kita senantiasa, Pak kita makan ke sini. Mesti ada kolega kita juga yang kadang-kadang tidak sepakat dengan itu, yang imbas daripada hidup kita itu diselimuti oleh sangka dari orang lain, yang nantinya akan jadi penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit yang tidak diungkapkan oleh orang lain, karena orang lain yang benci dengan kita, itu juga bisa menyebabkan penyakit pada diri kita. Maka yang seperti itu saya rasa lebih bagus untuk dihindari, Pak. Ya kan? Jadi aturan-aturan itu penting. Kita kan sudah banyak. Pada saat namanya setan itu kan ada di mana-mana, Pak. Pada momen tertentu hari pertama. Ini guyon. Ada rekan kami dulu yang sampai mendapatkan sebutan dosen kolor hijau, Bapak Ibu ya. Nah, itu rekan kami dosen kolor hijau itu asalnya dari mana? Asalnya dari pembimbingan. Pada saat bimbing pertama menyusun proposal, mahasiswanya diajak jalan. Ya kan? Diajak jalan, biasa saja masih di warung, Pak. Pembimbingan kedua, maka sudah diajak jalan-jalan dengan mobil beliau. Kaca terbuka, semuanya dibuka kaca, terang, kelihatan. Ya kan? Pembimbingan berikutnya diajak ke Samboja, Bapak Ibu sekalian. Masuk kuliahnya di Unmul, bimbingnya sampai ke Samboja, supaya ada inspirasi. Melihat kiri kanan pohon yang rindang, nah gitu kan.
Berikutnya lagi, pembimbing berikutnya adalah kaca mobil ditutup. Berikutnya lagi, terakhir adalah mobilnya bergoyang-goyang. Nah, pada saat mahasiswi tersebut tidak punya masalah, itu akan menjadi rahasia mereka berdua, Bapak Ibu. Namun, setelah terjadi masalah, misalnya, pada saat diuji oleh pembimbing tidak karuan, nah, maka dia kan mendapatkan nilai yang kurang bagus, disitulah mulai terungkap. Satu terungkap, semuanya ngomong. Nah, gitu loh, Pak. Itu yang bahasa saya adalah lebih kita prepare ya, Pak ya. Kehati-hatian kita untuk senantiasa menjaga. Gitu. Jadi kalau pembimbingan ya di rumah Bapak lebih bagus sebenarnya. Tanpa membawa apa-apa. Nah, kalau ini pengalaman saya. Kalau pengalaman saya ada waktu, saya bimbing di rumah dan tidak boleh membawa apa-apa dan kami sediakan apa-apa. Jadi rezeki kami itu misalnya uang dari uang penelitian atau uang apa disisihkan untuk menjamu mahasiswa itu dan mahasiswa senang, Pak. Nah, gitu kan, mau mahasiswa itu nggak punya duit. S1 loh, Pak ya. Nah, ini yang perlu kita sikapi pelan-pelan. Jaga diri kan lebih bagus, Pak Gufron ya. Syukur-syukur kalau itu menjadi ketetapan. Contoh, kami dulu waktu kuliah S3 di UM itu malah dilarang, Pak. Ujian pun dilarang memberi apapun kepada dosen. Bawa kotak makanan kotak yang seperti mahasiswa S1 kalau kita nguji itu nggak boleh, Pak. Tapi itu memang secara terbuka dikelola oleh lembaga. Jadi memang tapi terbuka di awal sudah diceritakan, Pak. Jadi biaya misalnya SPP segini nanti biaya ujian. Ada ujian proposal, ujian tesis itu di awal. Jadi kalau bahasa kita itu di brosur awal itu kalau Pak Sarifudin itu akadnya jelas. Dan itu untuk seluruh mahasiswa, Pak. Nah, sehingga mahasiswa ketika mau ujian tidak berpikir sibuk nyiapin kotaan, siap nyiapin ini kepada dosennya. Jadi fokus untuk ikut ujian saja. Nah, gitu, Pak. Setelah ujian, dosen dipanggil oleh staf ya, oleh staf ini untuk menikmati hidangan itu memang dimasak khusus oleh ini ya, dipesankan oleh lembaga yang dosen itu makannya tidak di depan mahasiswa, Pak. Nah, itu kan sebenarnya elok lebih bagus. Dan kalau di kita di Unmul nampaknya masih belum ya. Di Unmul kalau kita masih bawa kresekan pulang gitu, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Kalau kresekan bawa pulang itu ya anggap saja itu saya selamatan gitu ya. Kalau sudah selamatan nanti kaum Nahdiyin kan bawa selamatan. Dapat berkat dan dapat berkat gitu aja. Tapi kalau itu dilembagakan misalnya makannya itu adalah di tempat tertentu. Thank you ya. Kantin dosen di ruangan di kantor. Jadi kalau dosen setelah ngajar gitu agak siang mesti diajak Pak kita ke ruangan makan sama Pak WR1, WR2 begitu. Baru nanti di situ ada obrolan tentang permasalahan-permasalahan tentang pendidikan. Nah, itu ternyata membangun silaturahim lewat antar dosen, lewat makanan yang disediakan itu bagus. Sehingga kita makan itu tidak dilihat mahasiswa. Selama ini kan gitu, Pak. Kita makan pas kelaparan sudah ngujit, mahasiswa nyodorkan. Makanya ternyata dosennya makannya kecap-kecap bunyi, ceplak. Ya Pak Gufron ya, kita hati-hati Pak. Hati-hati untuk mengajak. Bahkan kita mengajak rekan dosen pun juga tidak bagus kalau cuma berdua, Pak ya. Misalnya Pak Gufron, kan teman-teman di kita di komunikasi kan banyak yang muda-muda dan cakep-cakep, terus kita ajak jalan berdua, yuk kita ke warung IJ gitu. Itu juga secara etis juga tidak bagus juga. Karena kita mempertimbangkan dugaan, kalau misalnya ketemu mahasiswa, ternyata Pak Gufron kok berdua dengan si dia. Nah, itu juga tujuan kita satu Pak, sih Pak, untuk apa? Menghindari sakwasangka dari orang banyak. Itu masuk etis-etis yang tidak tidak secara tertulis, tapi cukup tertanam di dalam diri kita saja. Tapi kalau rombongan grup ya nggak apa-apa.
Kami dengan Pak Andang biasa ke Talago sama-sama. Yuk kita ke Talago gitu. Pak Andang waktu belum operasi, Pak. Belum operasi beliau itu wah makanannya ya Talago, nah, sari laut begitu kan. Setelah semakin kekinian, nah, beliau sudah merasakan bahwa ternyata makan udang itu sudah tidak nyaman lagi. Maka beliau puasa udang sekarang. Ya Pak Andang ya. Kalau bujur. Ya kan? Bujur. Itu yang harus kita apa? Jadi kita ke Talago ke hari ini, Pandang? Aduh, mau banget. Bu Isna, ayo ajak semua reuni, ajak Pak Agus gitu nah. Iya. Besok aja Pak, besok libur. Bu Ani, permisi Bu, Pak Sudarman. Enggak Pak, monggo. Ya Pak, silakan. Tadi dari Pak Gufron tadi, jadi mungkin kita sharing nih. Jadi memang betul Pak. Jadi kami sendiri sudah di kampus menerapkan teori-teori atau praktik yang bisa mengajari mahasiswa untuk efektifnya lebih bagus. Jadi dulu memang kita kalau ujian tugas akhir di depan itu kita makanan semua tersedia lah begitu, ada bingkisan barangkali begitu Pak. Jadi begitu saya pergi kuliah S2, kok dosennya juga masih terapkan seperti itu, enggak menyampaikan ke mahasiswa bahwa hal gratifikasi itu hal yang salah. Jadi saya pulang terapkan di kampus saya bahwa kalau kita ujian, jangan di depan kita makanan banyak, kemudian bingkisan tidak boleh dibawa. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa kita akan mengajarkan afektivitas kepada sikap kepada mahasiswa, tetapi kita sendiri yang menerapkan seperti itu. Dan bimbingan yang kalau saya sih Pak secara pribadi, saya tidak mengizinkan mahasiswa datang bimbingan di rumah karena ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi harus saya di kampus seperti itu. Apalagi sekarang kan secara online lebih bagus lagi. Secara online kita bimbingan. Nah, itu. Kemudian memang mahasiswa ya kadang-kadang itu ya kita tidak tahu sikap mereka masing-masing. Jadi kita bisa kenali. Jadi kalau dia pakai perilaku untuk bisa membawa kita ke hal-hal yang negatif, ya paling tidak kita bisa mengarahkan mereka untuk tidak melakukan seperti itu. Jadi kami melakukan sekarang di kampus kami, makanan kalau ada taruh aja di mejanya masing-masing, tapi tidak terlebih, misalnya makanan cukup untuk makan hari itu, tidak berlebihan. Ada bingkisan terserah nanti kalau misalnya selesai ujian, tetapi kalau sebelum ujian jangan dilakukan seperti itu. Jadi takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Pak. Itu barangkali Pak, jadi kalau kita bisa diskusi. Terima kasih Pak Darman. Baik, terima kasih. Mohon izin menyambung Pak Darman. Wah, monggo. Baik, kaitannya dengan yang disampaikan Pak Gufron dan Pak Tompi tadi, sebetulnya ini untuk saya pribadi ya, dan di kampus juga sudah kami terapkan secara pribadi. Jadi sebetulnya mau guru atau dosen itu menerima sesuatu dari siswa atau mahasiswa itu sebetulnya memang ya tidak dibenarkan. Karena memang guru atau dosen itu sudah dapat bayaran dari kampus untuk memang tugas kewajibannya. Apakah itu sebelum atau sesudah ujian itu saya kira tidak dibenarkan juga. Karena suatu saat kalau nanti waktu menguji, ini biasanya nanti kalau ngujinya gampang atau apa, bisa jadi nanti mahasiswa bisa ngasih bingkisan atau apa, itu lebih baik. Begitu. Atau misalnya kalau tadi disampaikan harus dikelola oleh suatu bagian yang kemudian makan bareng, tapi kalau itu uangnya dari mahasiswa juga, ini kan jadi masalah nanti ketika ada penilaian. Wah ini makanannya enak, berarti nilainya agak lumayan. Kok ini makanannya sederhana aja. Ya sudah, kalau gitu ya seadanya nilainya. Ini kan menjadi polemik juga. Jadi saya pikir menurut saya pribadi, memang tidak dibenarkan ketika apakah sesudah atau sebelum, ketika itu nanti menjadi budaya di perguruan tinggi itu memang tidak baik, karena memang kewajiban mahasiswa atau mahasiswi hanya membayar sesuai dengan porsinya. Kalau kemudian ada tambahan lagi, apakah sudah setelah itu tidak bagus. Kecuali begini, mohon maaf,
apabila ada mahasiswa itu memberi kita dan kita juga biasa memberi mereka, artinya kita sering traktir mereka, kemudian karena apakah tetangga atau apa, itu wajar karena dan itu sering karena tetangga kan nggak masalah. Kalau kita memang setiap hari saling memberi, kemudian dia tetangga kita, mahasiswa itu tetangga kita juga memberi ke rumah, nggak masalah karena saling memberi gitu. Tapi kalau kemudian itu faktanya di kampus sepertinya tidak baik. Toh hanya misalnya sebatas air minum, kadang mahasiswa itu ketika masuk di kelas belikan sebotol aqua atau apa, taruh di meja. Biar ngajarnya tidak serak, Pak. Itu sebetulnya juga tidak pas. Ini menurut saya pribadi dan alhamdulillah sudah kami terapkan seperti itu. Mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Aryadi ya. Kan gini nih, lain desa, lain coro ya. Untuk seperti kalau dalam bahasanya Pak Sarifudin itu sormejo ada ulane gitu. Pak Eri, Pak Edi itu, yang orang-orang Arudam tuh. Sormejo ada ulane, lain desa, lain carane ya gitu kan. Jadi lain tempat, lain caranya. Tapi yang paling penting buat kita adalah tetap menjunjung nilai-nilai yang tadi, etik yang dibawa. Yang di UM tadi itu Pak, itu sudah masuk Pak. Jadi bayar itu tidak setiap mahasiswa berbeda bayarnya, tidak. Sudah ditentukan di awal. Ditentukan di dalam masuk di komponen pembiayaan, Pak. Jadi SPP, BPP kan ada SPP, ada BPP, baru nanti ada uang ujian. Nah, sudah di awal sudah dibayar, sehingga pada saat akhir ujian itu mahasiswa sudah tidak berpikir seperti itu. Jadi makanan enak dan tidak enak itu kan yang masak bukan mahasiswanya. Paling komplainnya kepada lembaga juga, lembaga yang menyediakan makanan. Dan biasanya makanannya prasmanan. Kalau di Malang itu pesenannya itu mesti ke Eco itu loh Mas Ferry ya. Eco Catering itu loh langganannya itu. Kalau saya itu loh sampai hafal Bapak Ibu. Karena saya itu mahasiswa pasca tapi sudah bisa masuk ke dalam-dalam waktu itu ya. Artinya ikut terlibat banyak di dalamnya. Nah, itu Pak. Jadi kalau bagus sekali Pak. Kalau misalnya tadi hal-hal itu memang harus kita jaga sekali. Jangan sampai ada satu membebani kepada mahasiswa. Yang kedua adalah ya tadi gratifikasi. Kita masih belum bisa lah kalau masih berharap sesuatu dari mahasiswa. Kita manusia ya. Tiba-tiba Lebaran ngasih parcel. Parcelnya kecil dengan parcel gede mesti nilainya beda. itu kan manusiawi. Supaya kita tidak terjebak oleh besar kecil lah itu, maka lebih indah ketika tidak melakukan transaksional, tidak menerima apapun. Kan lebih nyaman. Kalau pengen memberi sesuatu nanti tunggu dia sudah bekerja, bawa keluargamu, itu kan sudah beda, Pak. Kalau sudah lulus, sudah silaturahmi, datang ke dosen, membawa oleh-oleh, durian 1 truk, ya monggo, nggak jadi masalah. Tapi kalau masih dalam tahapan proses belajar, yang kita pahami betul Bapak Ibu, jangan sampai mahasiswa kita menjadi berat, gitu ya, menjadi berat. Tapi ada juga yang gini, tidak semua dosen sama. Pada saat nguji terus kering gitu kan. Nah, sebenarnya yang siapa sih yang harus menyediakan? Ya lembaga lah, Pak. Kan kita punya prodi mahasiswa sudah bayar. Nah, saya kurang tahu mahasiswa kita, kalau swasta ya. Kalau di Unmu mungkin Bu Isna nanti bisa memberikan penjelasan, UKT itu sudah masuk itu belum? Ya kan? Kan uang kuliah tunggal. Namanya tunggal itu sudah nggak ada yang lain-lain lagi, termasuk memberi aqua atau minuman kepada dosen gitu. Itu kita nggak tahu Pak. Jadi mudah-mudahan ya nanti itu kan sifatnya ke manajemen pengelolaan Bapak Ibu ya. Nah, ya pelan-pelan lah kita belajar untuk manajemen pengelolaan yang syar'i gitu. Tapi kan kalau dari intinya Pak Gufron tadi, yang paling penting kita tidak ngajak jalan mahasiswi pergi keluar karaoke ya gitu. Karaoke dan karaoke itu ya mirip-mirip juga, ya kan?
Bagaimana kalau karaoke karaoke? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadinya oke gitu nanti Pak. Kayak karaoke jadinya oke ya gitu. Pak Darman. Yes, monggo. Aturannya UKT itu kalau di Unmul sebenarnya mahasiswa udah nggak boleh bayar apa-apa lagi. Oh gitu ya. Seharusnya coba nanya Pak Hamdi deh. Setahu saya sudah nggak boleh ada apa-apa lagi dipunguti apapun. Makanya kan seperti misalnya kalau di Pautan itu sewaktu masih offline fakultas menyediakan air minum buat dosen. Jadi di mapnya absen itu ada air minumnya, 1 botol air mineral. Tapi terus karena kita sudah memulai mengurangi sampah plastik, akhirnya dibelikan tumbler dan disediakan air minum buat dosen ngisi sendiri atau bawa sendiri. Gitu. Tapi mahasiswa sudah tidak dibeban begitu-begitu. Kalau ujian pun sebenarnya sudah dilarang mereka untuk bawa makanan begitu. Kalau malah sudah ada POB-nya, tidak boleh. Dulu S3 itu kalau ujian kan kayak pesta gitu, prasmanan. Sekarang sudah nggak boleh. Jadi cuma disediain snack 1 kotak kecil sama air mineral gitu aja. Sudah nggak boleh lagi, walaupun itu pasca. Jadi udah nggak ada lagi prasmanan, pesta-pesta gitu udah nggak boleh lagi kalau di Pahutan loh ya, nggak tahu kalau di fakultas lain. Begitu. Ya, apalagi S1 kasihan kan mereka duitnya masih minta dari orang tua. Kecuali S1-nya orang bekerja ya lain, tapi tetap aja tidak etis lah kalau kita meminta ke mahasiswa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti itu nanti akan jadi ini ya, jadi Bapak, jadi pertimbangan kita semua. Bapak Ibu kan, saya meyakini karir Bapak Ibu tidak sebatas menjadi dosen biasa saja. Kalau di kemudian hari kan bisa jadi rektor, jadi dekan. Nah, kalau inspirasi itu sudah tertanamkan sekarang, insya Allah pelan-pelan nanti kita akan perbaiki sebuah kualitas manajemen kita. Ternyata dari banyak hal itu Pak, itu sederhana. Nah, kalau bahasa kita nih, di bahasa lain ya Pak, bahasa di luar konteks ini, bahwa ketika apa yang ditanamkan mahasiswa juga tidak berbasis keikhlasan, itu takutnya ya nggak berkah itu. Nggak berkah buat dosennya, juga nggak berkah buat prodinya. Makanya prodi kita sudah bagus, tapi kok akreditasinya cuma dapat C terus, dapat B terus, nggak bisa A. Itu kadang-kadang ya juga perlu refleksi nih, jangan-jangan ada sesuatu. Nah, gitu kan. Itu cara Tuhan untuk membuat kita jadi merenung. Wah, bahasanya Pak Sarifudin, muha basah. Muhasabah. Oke, sekarang saya pengen ini sambil tadi Pak Hamdi kemarin pengen betul menjawab. Sekarang di undang-undang malah belum masuk-masuk nih. Menjawab pertanyaan yang belum ada. Oke ya, Bapak Ibu, saya share untuk tugas Bapak Ibu yang akan dilakukan. Kita mulai dari tugas analisis capaian pembelajaran Bapak Ibu. Jadi nanti